Halo, selamat datang di Locally Fatherside. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Di suatu tempat nan jauh di sana, di bagian utara, pada tahun 2013 terjadi sebuah kasus yang sangat aneh dan sempat menghebohkan dunia pada saat itu. Kasus mengenai penyakit yang tiba-tiba menyerang suatu desa. Ya, bukan corona ya yang saya mau bahas ini. Namun penyakit ini sangatlah unik. Dikarenakan berbeda sama penyakit lainnya, penyakit ini mampu menyebabkan penduduk desa tertidur secara tiba-tiba. Penasaran? Kita akan bahas secara tuntas mengenai misteri ini. Tonton terus videonya sampai akhir. Let the story begin. Semua dimulai pada 2010. Ada banyak laporan bahwa penduduk sebuah kota kecil bernama Kalachi di daerah Kazakhstan sana menderita sebuah penyakit misterius. Tidak ada yang tahu apa itu atau hal apa yang menyebabkan penyakit itu. Yang mereka tahu hanyalah kejadian di mana para korban yang sedang berkomunikasi dan berbicara secara normal tiba-tiba akan berhenti bicara. Tubuh mereka menjadi tidak stabil dan pandangan mereka akan menjadi kabur. Sebelum akhirnya jatuh dalam tidur yang nyenyak. Dan hebatnya, mereka bukan hanya tidur sekitar 1 atau 2 jam. Tidur mereka ini bahkan bisa bertahan sampai dengan beberapa hari. Kasus penyakit tidur yang dilaporkan pertama kali terjadi pada tahun 2010. Seorang wanita parubaya bernama Lyubov Belkova sedang menjalani kehidupannya. Ia sedang menjalani aktivitasnya sehari-hari. Ia bekerja di pasar pada April 2010, di mana kemudian ia tiba-tiba merasa ngantuk yang amat sangat melanda dirinya. Dan tiba-tiba, bam, ia tertidur. Bahkan ia gak sempat pulang ke rumah. 4 hari kemudian, ia terbangun di salah satu rumah sakit di kotanya. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa kejadian yang dialami oleh Lyubov Belkova ini merupakan awal dari serangkaian penyakit tertidur yang akan menjalar ke daerah sana. Namun baru 3 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2013, penyakit ini mulai menjalar dan berdampak ke beberapa orang. Jadi awalnya itu pada tahun 2010, namun memang benar-benar menjadi urgensi, menjadi perhatian itu pada tahun 2013. Di mana pada tahun 2013 itu, 8 orang dari desa Kalachi tertidur selama 1 minggu. Mereka tidak dapat beraktivitas normal dan tidak bisa menjaga diri mereka agar tetap terbangun. Jadi mereka itu seolah-olah mau tidur terus. Selama 1 minggu itu, mereka hanya dapat bangun sebentar untuk pergi kamar mandi dan makan saja. Selain daripada itu, mereka akan kembali tertidur. Ketika orang yang mengalami penyakit itu akhirnya terbangun dari tidur panjang mereka dan dinyatakan sembuh, dikatakan bahwa mereka tidak akan ingat apapun yang terjadi. Bahkan saat-saat ketika mereka makan, berbicara, dan melakukan aktivitas lainnya. Orang-orang itu akan merasa mual dan pusing. Mereka berhalusinasi, mengoceh tentang khayalan mereka, dan kadang-kadang orang yang terkena penyakit itu akan menjadi barbar. Ya, bisa saya katakan menjadi sedikit kasar ya. Dikatakan bahwa lebih dari 100 orang terkena penyakit itu.
Dan anehnya lagi, bukan hanya berdampak ke manusia. Bahkan seekor kucing pun ikut terpengaruh penyakit itu. Well, jadi bisa saya katakan penyakit ini menyerang ke berbagai makhluk hidup yang ada di desa Kalachi dan sekitarnya ya. Dan seperti yang saya katakan di awal, ketika mereka lagi jalan ataupun beraktivitas, penyakit ini bisa tiba-tiba menyerang. Dan bisa kalian bayangkan, lagi jalan atau lagi membawa mobil, tiba-tiba ketiduran. Pastinya akan sangat berbahaya bagi diri sendiri ataupun orang lain. Nah, ada seorang yang bernama Igor Samusenko, di mana Igor Samusenko ini anaknya terkena penyakit itu. Ia berkata, jika kau berusaha untuk membangunkannya, kelihatannya ia mau membuka matanya, tetapi ia tidak bisa. Ia hanya akan terus tertidur dan terus tertidur. Di sini bisa saya katakan bahwa penyakit ini menyebar ke seluruh desa Kalachi. Bahkan bukan hanya di desa Kalachi, beberapa desa tetangga pun ikut terkena imbas dari penyakit ini. Penyakit ini sempat membuat heboh masyarakat di sana. Namun di balik semua itu, kejadian ini sangatlah menarik. Karena pada saat itu, banyak sekali orang bertanya, bagaimana cara menyembuhkan penyakit ini agar orang-orang bisa terus terbangun? Ataupun bertanya mengenai sampai kapan sih penyakit ini akan menyebar? Namun pertanyaan terbesar dari kejadian ini yang menjadi tanda tanya bagi semua orang adalah, apa sih yang menyebabkan penyakit itu? Apa sih yang menyebabkan hal ini? Dengan mengetahui apa yang menyebabkan penyakit ini, mungkin mereka bisa mencegah agar tidak terkena penyakit ini. Nah, untuk mencari tahu mengenai hal ini, dokter-dokter dan para peneliti melakukan berbagai pemeriksaan kepada para pasien di sana. Setelah diperiksa, mereka tidak dapat menemukan hal yang aneh dari tubuh para pasien. Para dokter tidak dapat mengetahui apa yang menyebabkan hal tersebut. Pada awalnya, mereka mengira bahwa para pasien ini menderita akibat vodka palsu, atau kalau di kita itu namanya miras oplosan ya. Tetapi dikarenakan penyakit ini terus menyebar luas, bahkan sampai ke orang-orang yang tidak minum vodka, bisa dikatakan bahwa asumsi awal mereka itu salah. Dan tentunya penelitian pun kembali dilanjutkan. Penelitian dilanjutkan ke berbagai hal. Penelitian mengenai kondisi tanah, kondisi air, makanan, bahkan sampai rambut, kuku, dan lainnya diuji untuk mendapatkan clue sekecil apapun terhadap penyakit ini. Namun hasilnya tetap nihil. Sampai akhirnya para dokter dan para peneliti mengambil kesimpulan lain, yaitu mereka beranggapan bahwa kemungkinan kasus ini adalah histeria massal. Histeria massal sendiri adalah sebuah fenomena penyebaran ilusi ancaman secara kolektif, baik itu nyata ataupun khayalan kepada sekelompok orang dalam masyarakat sebagai akibat dari rumor ataupun ketakutan. Ya, mungkin susah sekali ya kata-kata saya buat simpelnya aja deh. Simpelnya itu adalah histeria massal adalah keadaan di mana orang-orang biasanya menderita gejala yang sama dikarenakan oleh berbagai hal. Contohnya, ketakutan yang sangat besar. Untuk mudahnya saya kasih contoh. Seperti contohnya itu ada wabah penari pada tahun 1518 atau wabah tertawa itu pada tahun 1962. Atau kalau yang Indonesia banget itu contohnya adalah kesurupan massal. Pernah lihat kan kalau tiba-tiba ada satu orang yang tiba-tiba teriak karena kesurupan, tiba-tiba teman yang lainnya juga ikut kesurupan, tiba-tiba ikutan teriak. Nah, itu yang dinamakan dengan histeria massal. Gejalanya sama,
dan dikatakan bisa saya katakan lah ya, itu menular ya, menular antara orang yang terkena pertama kali ke orang-orang lain di sekitarnya dikarenakan ketakutan tadi. Nah, itulah yang terjadi menurut para dokter dan peneliti. Nah, itu yang mereka pikir terjadi juga di kasus penyakit tertidur ini. Namun, itu tidak bisa dijadikan alasan yang kuat. Sampai akhirnya dilakukan penelitian lanjutan. Penelitian terus dilanjutkan sampai pada tahun 2015, 5 tahun setelah kejadian yang paling pertama. Jawaban pun ditemukan. Namun pada saat itu, sudah banyak sekali penduduk desa yang meninggalkan tempat tersebut. Dari yang tadinya ada ribuan, pada tahun 2015 hanya tersisa ratusan orang yang berada di tempat itu. Banyak orang mencari rumah di tempat yang lain dikarenakan takut terkena penyakit tersebut. Well, kita lanjut. Penelitian lanjutan dilakukan akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah akhirnya mengetahui pelaku dari wabah ini. Dan pelakunya adalah tambang uranium di dekat desa tersebut. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penyakit tidur ini adalah hasil dari tingkat karbon monoksida dan hidrokarbon yang berlebihan di udara, yang disebabkan oleh tambang uranium itu. Lalu apa sih dampaknya ada karbon monoksida dan hidrokarbon di udara yang berlebihan itu, Bang? Hal itu tentunya menyebabkan kadar oksigen menurun di daerah tersebut. Atau kalau saya buat pakai kata-kata simple, ketika kadar karbon monoksida dan hidrokarbon itu terlalu tinggi, hal itu menyebabkan otak kita ini kekurangan oksigen karena oksigennya itu berkurang di udara. Dan hal ini bisa membuat otak kita menjadi tershutdown atau mati lah ya. Dan karena itulah membuat kita mudah lelah dan rasa ingin tidur, rasa kantuk itu keluar. Nah, itulah yang terjadi. Melihat penjelasan ini, akhirnya beberapa penduduk yang tersisa pun pindah. Namun ada juga penduduk yang masih mencoba bertahan di sana. Mungkin tubuh mereka sangatlah strong sehingga mereka cuma butuh sedikit oksigen untuk beraktivitas. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, "Bang, kenapa sih tambang itu gak ditutup aja? Kenapa pemerintah gak menutup tambang itu sehingga akhirnya desa Kalachi dan sekitarnya itu bisa hidup kembali?" Well, sebenarnya untuk tambang itu sendiri sudah ditutup. Bahkan sudah ditutup semenjak sebelum dari penyakit itu. Tambang ini sendiri sudah ditutup dari tahun 1990-an. Namun, dampak dari gas tambang uranium itu memang baru muncul 20 tahun sejak ditutupnya tambang itu, tepatnya di tahun 2010. Jadi bisa dikatakan satu-satunya cara bagi mereka untuk beraktivitas lagi seperti biasanya itu dengan cara pindah ke tempat lain. Nah, itulah tadi penjelasan salah satu misteri yang menurut saya cukup aneh di dunia ini, yaitu mengenai penyakit aneh yang membuat penduduk desa tertidur. Siapa sangka di balik misteri yang aneh tersebut ternyata ada penjelasan ilmiah yang melatar belakangi semua itu. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak sekali misteri-misteri di luar sana yang memiliki berbagai penjelasan menakjubkan untuk kita bahas nantinya. Ya, itu saja untuk pembahasan video kali ini. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa berikan subscribe, share, serta bunyikan lonceng notifikasi lainnya agar kita dapat membahas misteri-misteri lainnya seperti ini. Itu saja, let the story end here.